Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, NIM J1BNO 19069, ingin mempresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai atau DAS. Daerah aliran sungai yang saya analisa kali ini adalah aliran Sungai Citarum. Aliran Sungai Citarum ini mengalir ke berbagai daerah atau wilayah antar sektor wilayah gitu. Eh, Membutuhkan banyak manajemen, kemudian eh, eh, apa kolaborasi dengan berbagai pihak atau pihak terkait. Nah, di sini yang pertama, data data tata guna lahan yang saya ambil dari jurnal itu penggunaan lahan yang dominan pada bidang pertanian lahan basah di DAS Citarum atau sawah ini mencapai 22,4% atau sekitar 39.258,6 hektar dari total luas DAS Citarum dulu. Penggunaan lahan yang mendominasi selanjutnya adalah hutan, yaitu 29.529,1 hektar atau dalam persentase yaitu 15,9%, dan pertanian lahan kering sekitar 28.757,7 hektar atau sekitar 18,6%. Selanjutnya, di sini ada data curah hujan di daerah DAS Citarum yang saya ambil dari jurnal. Penyebaran besarnya curah hujan dari bulan ke bulan dalam satu tahun. Curah hujan terbesar ini terjadi pada bulan November, Desember, hingga Januari. Walaupun demikian, musim hujan ini nampaknya mulai pada bulan September dengan bulan Mei. Sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Juni, Juli, dan Agustus yang diindikasikan dengan rendahnya curah hujan pada bulan tersebut dalam satu tahun. Selanjutnya di sini kemudian ada terdapat data sedimentasi. Di sini berdasarkan tabel data sedimentasi Sungai Citarum pada bulan yang memiliki total sedimentasi terbesar terjadi pada bulan Januari, yaitu 321,81 kali 10 pangkat 6 kg total sedimentasi di Sungai Citarum pada bulan Januari. Kemudian di sini ada totalnya, total keseluruhan dalam satu tahun ini total sedimentasi dari Sungai Citarum ini memiliki total sebanyak 1.794,42 kali 10 pangkat 6 kg. Itu adalah total keseluruhan dalam satu tahun sedimentasi yang terdapat pada Sungai Citarum. Selanjutnya di sini ada kualitas air. Kualitas air di sini bisa terdiri dari COD atau BOD, kemudian kandungan-kandungan lainnya yang terdapat pada aliran Sungai Citarum. Di seluruh ruas Sungai Citarum ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai sumber air baku atau air yang dapat diminum, atau digolongkan B karena konsentrasinya di atas 6 mg per liter. Hal tersebut akan menaikkan biaya pengelolaan air baku menjadi air minum. Kadar COD minimum di ruas-ruas Sungai Citarum mencapai 14,14 mg per liter dan maksimum 120,76 mg per liter pada musim kemarau.
dan pada musim penghujan minimum adalah 12 mg per liter dan maksimum 290 mg per liter. Sumber air baku air minum mempersyaratkan kadar fekal coli dalam sumber air baku tidak lebih dari 2000 per 100 ml. Kemudian kadar fekal coli di Sungai Citarum menunjukkan rata-rata di atas dari standar fekal coli yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 5.000 per 100 mili dan mencapai 160.000 per 100 mili. Angkanya sini sudah ter terlewat jauh ya, naik di atas rata-rata atau syarat minimum kadar fekal coli dalam sumber air baku. Kemudian di sini ada rekomendasi DAS yang aman. Rekomendasi DAS ini yang aman adalah agroforestry. Agroforestry adalah salah satu upaya konservasi yang dapat melakukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di daerah aliran Sungai Citarum. Berdasarkan hasil penelitian dari Ari Wijaya dan Dwi Silva pada tahun 2018, program agroforestry yang dinilai mampu memperbaiki lahan kritis kegiatan konservasi melalui program agroforestry dilakukan oleh BPDAS Citarum Ciliwung menunjukkan hasil yang positif. Selain memperbaiki tutupan dari konservasi tanah, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat setempat di daerah aliran Sungai Citarum. Kemudian manajemen DAS, di sini pengelolaan DAS meliputi 4 kegiatan, antara lain adalah pengelolaan hutan atau vegetasi, kemudian ada pengelolaan lahan, kemudian ada pengelolaan air, dan pembinaan aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Kemudian rekomendasi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik dari pusat maupun daerah untuk menyusun perencanaan pengendalian pencemaran secara terpadu dalam program Citarum Harum. Dalam rangka peningkatan peran antar sektor, antara koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat mensinergikan program kegiatan dari forum yang sudah ada untuk mendukung gerakan Citarum Harum. Kemudian meningkatkan aktivitas pengendalian pencemaran air agar melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan memelihara sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Nah, sarana prasarana ini penyediaan sarana dan prasarana instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL komunal peternakan dengan memanfaatkan dana APBN atau APBD. Kemudian meningkatkan monitoring serta evaluasi dan menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran daerah aliran Sungai Citarum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.